di lereng barat Gunung Lawu. Pada ketinggian hampir 1000 meter di atas permukaan laut, berdirilah sebuah bangunan kuno yang berbeda dari candi-candi lain di Pulau Jawa. Namanya Candi Sukuh. Ketika pertama kali ditemukan kembali oleh bangsa Eropa pada abad ke-19, banyak arkeolog kebingungan. Bentuknya tidak seperti Borobudur yang megah atau Prambanan yang menjulang tinggi. Candi Sukuh justru berbentuk piramida berundak, sederhana, kasar, bahkan dianggap aneh. Lebih mengejutkan lagi, ukiran-ukiran di dinding dan patung-patung di sekitarnya menampilkan hal-hal yang dianggap tabu, terutama pada masa itu. Simbol-simbol kesuburan, alat kelamin manusia, dan adegan-adegan erotis yang jarang sekali ditemukan dalam seni candi di Jawa. Siapa sebenarnya yang membangun candi ini? Catatan sejarah menyebutkan bahwa Candi Sukuh berdiri pada abad ke-15 di penghujung kejayaan Majapahit. Masa itu adalah masa transisi, masa ketika Majapahit sedang mengalami kemunduran dan perlahan-lahan digantikan oleh pengaruh Islam di Jawa. Sejarawan melihat Candi Sukuh sebagai cerminan kegelisahan zaman. Ukiran-ukiran yang kasar seolah menandakan sebuah peradaban yang sedang kehilangan arah. Ketika tradisi Hindu-Buddha yang berabad-abad menjadi pilar budaya Jawa mulai terguncang. Namun, di balik ukiran-ukiran itu, ada makna yang lebih dalam. Relief di Candi Sukuh menggambarkan kisah Bima dalam pencariannya akan Tirta Amerta, air kehidupan. Kisah ini melambangkan perjalanan manusia mencari kesempurnaan jiwa. Ada juga patung-patung yang menggambarkan lingga dan yoni, simbol laki-laki dan perempuan, yang dalam filsafat Hindu adalah lambang kesuburan dan penciptaan alam semesta. Tetapi mengapa simbol itu ditampilkan begitu vulgar dan jelas? Apakah benar tujuan Candi Sukuh hanyalah tempat pemujaan kesuburan? Atau ada makna spiritual yang lebih tinggi? Gunung Lawu sendiri memiliki tempat khusus dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Banyak babat menyebut bahwa para raja dan bangsawan Majapahit memilih Gunung Lawu sebagai tempat terakhir perjalanan spiritual mereka. Ada yang percaya Raja Majapahit terakhir Brawijaya Fit Moksa di puncak Gunung Lawu. Dalam kepercayaan Jawa, Gunung Lawu adalah gerbang antara dunia fana dan dunia gaib, tempat bersemayam roh-roh leluhur. Dengan Candi Sukuh berdiri di lerengnya, semakin kuat dugaan bahwa candi ini digunakan sebagai tempat ritual penyucian diri, pertemuan antara manusia dan kekuatan kosmik. Uniknya lagi, bentuk piramida Candi Sukuh membuat para peneliti asing membandingkannya dengan bangunan kuno di luar Jawa. Ada yang melihat kemiripan dengan piramida bangsa Maya di Amerika Tengah. Apakah ini kebetulan? Atau ada jejak pengetahuan kuno yang menyebar lintas benua? Pertanyaan itu belum pernah terjawab hingga sekarang. Tetapi, membuat Candi Sukuh semakin memikat para peneliti. Candi Sukuh juga meninggalkan tanda-tanda lain yang membingungkan. Salah satu relief menampilkan roda gigi besar dan sosok mirip manusia sedang bekerja. Beberapa orang menyebut ini sebagai bukti bahwa nenek moyang Jawa memiliki pengetahuan teknologi jauh di luar zamannya. Ada pula yang melihatnya sebagai lambang siklus kehidupan, roda takdir yang terus berputar. Tetapi yang jelas, ukiran ini masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Bagi masyarakat sekitar, Candi Sukuh tidak hanya peninggalan mati. Tempat ini masih dianggap sakral. Upacara-upacara adat sering digelar di sana, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Baik untuk hasil panen maupun untuk keturunan. Banyak pasangan datang untuk memohon agar segera diberi anak, atau agar pernikahan mereka langgeng. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa warisan spiritual Candi Sukuh tetap hidup, bahkan setelah ratusan tahun. Pada masa kolonial, Belanda sempat menganggap Candi Sukuh sebagai tempat cabul karena patung-patungnya yang dianggap vulgar. Namun bagi orang Jawa, simbol-simbol itu bukanlah pornografi, melainkan lambang suci tentang penciptaan, kesuburan, dan keseimbangan alam semesta. Disinilah letak perbedaan sudut pandang. Apa yang terlihat tabu bagi satu budaya, bisa jadi suci bagi budaya lain. Hingga kini, Candi Sukuh tetap menjadi teka-teki besar dalam sejarah Jawa. Apakah benar dibangun sebagai tempat pemujaan kesuburan? Apakah reliefnya menyimpan pesan filosofis terakhir dari Majapahit sebelum runtuh? Atau justru Candi Sukuh adalah semacam sekolah spiritual
tempat para bangsawan belajar tentang siklus kehidupan, kematian, dan keabadian. Semua pertanyaan itu belum memiliki jawaban pasti. Candi Sukuh adalah bukti bahwa sejarah Jawa tidak hanya tersimpan di dalam babat atau kitab kuno, tetapi juga terukir dalam batu. Batu-batu itu berbicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan simbol dan bentuk yang memaksa kita untuk berpikir lebih dalam. Di balik kesederhanaannya, Candi Sukuh adalah warisan yang kaya, sebuah jendela menuju dunia leluhur yang masih menyimpan banyak rahasia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita sejarah dan misteri seperti ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini bisa terus tumbuh dan membagikan kisah-kisah Nusantara yang penuh makna. Sampai jumpa di konten berikutnya.